Halo teman-teman semua, kembali lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama dan budi pekerti dengan topik utama mengaji surat Al-Kahfi. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita langsung ke materi. Let's go. Yang pertama, membaca surat Al-Kafirun. Nah teman-teman, sebelum kita membaca, tahukah kalian surat Al-Kafirun itu merupakan surat ke-109 dan terletak pada juz 30. Nah teman-teman, jadi surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang terdiri dari 6 ayat dan surah yang diturunkan di kota Mekah. Nama surah ini itu diambil dari ayat pertamanya yang artinya adalah orang-orang kafir. Nah teman-teman, sekarang yuk kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Hampir di setiap ayat surat Al-Kafirun itu terdapat tanda baca mat, antara lain sebagai berikut. Ada mat fathah, mat kasroh, dan mat domah. Dalam mat fathah terdapat ayat yang berbunyi Qul ya ayyuha. Selanjutnya la a'buduma. Yang selanjutnya wala antum. Lalu yang berikutnya wala ana abidu. Nah, selanjutnya dalam tanda baca mat kasroh terdapat ayat yang berbunyi dinukum waliyadin. Yang ketiga, tanda baca mat domah terdapat ayat yang berbunyi al-kafirun. Yang berikutnya ta'buduna. Yang ketiga yang berbunyi abiduna. Yang berikutnya kita akan belajar bersama untuk mengartikan surah Al-Kafirun. Sebelum lanjut ke arti surah Al-Kafirun, yuk kita cari tahu apa sih cerita di balik surah Al-Kafirun ini. Jadi, surah Al-Kafirun ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Pada saat itu, orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Nah, kemudian Nabi Muhammad dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang menciptakan mereka. Akan tetapi mereka justru menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Lalu dengan tegasnya Nabi Muhammad menolak ajakan mereka karena menyembah berhala adalah perbuatan syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, syirik adalah dosa yang besar
dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Teman-teman, ini dia arti dari surah Al-Kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Yang berikutnya adalah terjemahan perkata dari surat Al-Kafirun. Nah teman-teman, jadi ayat ini itu menerangkan tentang sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir. Jika mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti mereka. Jadi orang Islam tidak boleh diganggu karena mereka menyembah Allah. Jadi antara orang Islam dengan orang kafir harus saling menghargai terhadap keyakinannya masing-masing. Topik berikutnya yang akan kita bahas yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Adapun sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap penganut agama harus menghormati kepercayaan ataupun agama orang lain. Tidak boleh ada paksaan satu sama lainnya. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama, misalnya dengan tidak mengganggu ibadah atau mencela agama lain. Yang berikutnya kita beralih ke latihan soal. Soal nomor 1 yang termaksud bacaan qalqalah adalah A. Abiduna, B. Lakum dinukum, C. Ma'budu, D. Wattaqullaha. Jawabannya adalah C. Ma'budu. Nomor 2, kata Al-Kafirun yang dimaksud dalam ayat pertama surat Al-Kafirun adalah A. Orang-orang Mekah, B. Penyembah berhala, C. Pengikut Nabi Muhammad SAW, D. Orang-orang Madinah. Nah teman-teman, yang dimaksud orang-orang kafir dalam ayat pertama surat Al-Kafirun adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi jawabannya adalah B. Penyembah berhala. Soal nomor 3, sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain disebut A. Silaturahmi, B. Tolong menolong, C. Toleransi, D. Berbakti. Jawabannya adalah C. Toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai satu sama lain. Soal nomor 4, ayat yang menganjurkan untuk menghormati keyakinan atau agama lain adalah A. La a'budu ma ta'budun, B. Wala antum a'biduna ma a'bud, C. Lakum dinukum waliyadin, D. Innallaha syadidul iqab. Nah teman-teman, ayat yang mengajarkan untuk menghormati perbedaan agama yaitu C. Lakum dinukum waliyadin. Soal nomor 5, arti lafal la a'budu adalah A. Aku menyembah, B. Aku tidak akan menyembah, C. Aku pernah menyembah, D. Aku mau menyembah. Jawabannya adalah la a'budu artinya B. Aku tidak akan menyembah. Soal nomor 6, di bawah ini adalah contoh bacaan mat fatoh kecuali A. Qul ya ayyuha, B. La a'budu, C. Wala antum,
D. Ta'budun. Jawabannya adalah D. Ta'budun. Soal nomor 7. Kata la a'budu ma ta'budun jika dituliskan dalam huruf hijaiyah adalah A. Wala antum a'biduna ma a'bud. B. La a'budu ma ta'budun. C. Lakum dinukum waliyadin. D. La anna a'bidum ma abattum. Jawabannya adalah B. La a'budu ma ta'budun. Soal nomor 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam ... ibadah umat agama lain. Jawabannya A. Menghormati. B. Mengganggu. C. Menghargai. D. Mempersilakan. Nah, jawabannya adalah B. Mengganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Soal nomor 9. Salah satu ayat dalam surat Al-Kafirun mengandung arti aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Pernyataan tersebut tercantum dalam potongan ayat yang berbunyi A. Wala antum ma'biduna ma a'bud. B. La a'budu ma ta'budun. C. Lakum dinukum waliyadin. D. Wala ana abidu ma abattum. Jawabannya adalah B. La a'budu ma ta'budun. Soal nomor 10. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain dan orang lain ... memaksakan agamanya kepada kita. A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Harus. D. Diharapkan. Jawabannya adalah B. Tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain dan orang lain tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Lanjut lagi latihan soal berikutnya. Nomor 1. Tokoh yang diceritakan dalam surat Al-Kafirun adalah... Jawabannya adalah orang-orang kafir. Soal nomor 2. Arti toleransi adalah sikap saling. Jawabannya adalah toleransi merupakan sikap saling menghormati atau menghargai. Soal nomor 3. Orang-orang kafir menyembah ... dalam ibadahnya. Jawabannya adalah orang-orang kafir menyembah berhala dalam ibadahnya. Soal nomor 4. Menghalangi orang yang sedang beribadah termaksud perbuatan. Jawabannya adalah hal tersebut merupakan perbuatan tercela. Soal nomor 5. Balasan bagi pelaku kejahatan adalah... Jawabannya yaitu mendapatkan dosa. Soal nomor 6. Surah Al-Kafirun ditujukan bagi... Jawabannya adalah bagi orang-orang kafir. Soal nomor 7. Surah Al-Kafirun termasuk dalam kelompok surah. Jawabannya adalah Makkiyah karena surah tersebut diturunkan di kota Mekkah. Soal nomor 8. Arti ayat yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin adalah... Jawabannya yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal nomor 9. Lafal Qul ya ayyuhal kafirun adalah seruan Nabi ... kepada orang-orang kafir. Jawabannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 10. Yang dilakukan orang-orang kafir adalah ... berhala. Jawabannya adalah menyembah berhala. Sekarang kita lanjut ke latihan soal bagian 3. Nomor 1. Bagaimana cara kita bertoleransi terhadap penganut agama lain? Jawabannya bisa dengan cara tidak mengganggu ibadah mereka. Soal nomor 2. Jelaskan kandungan makna dari salah satu ayat dalam surat Al-Kafirun berikut ini. Lakum dinukum waliyadin. Jawabannya adalah setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Soal nomor 3. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang beragama lain mengajakmu belajar bersama?
Jawabannya adalah menerima ajakannya untuk belajar bersama. Soal nomor 4. Tunjukkan tanda baca mad fathah dan mad dhammah pada lafal ayat berikut. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Jawabannya adalah sebagai berikut. Soal nomor 5. Bagaimana sikap kita ketika diajak beribadah ke gereja oleh tetangga? Jawabannya adalah menolak ajakan tersebut. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini mengenai surah Al-Kafirun. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama pada hari ini. See you next video teman-teman. Bye-bye.